Halo Bray, balik lagi dengan tukang clipping yang kali ini akan menginformasikan Inggit Garnasi jualan rokok demi Bung Karno dan perjuangannya. Sedang bersusah hati. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hutan gunung. Inggit Garnasi adalah wanita dengan jasa besar bagi kemerdekaan Indonesia. Semasa hidupnya, Inggit tak cuma berstatus sebagai istri Soekarno, tapi juga tulang punggung keluarga. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Tukang Clipping. Segala daya upaya dilakukan Inggit, termasuk berjualan, dari bedak, jamu, hingga rokok. Inggit jadi pendukung utama Soekarno dalam sekolah dan banyak aktivitas politik. Lewat sumbangsihnya, Inggit dikenal dengan gelar Ibu Kemerdekaan. Pengorbanan Inggit kepada Soekarno dan bangsa itu begitu besar. Inggit yang beberapa tahun lebih tua dari Bung Karno, laksana ditakdirkan sebagai pemberi kekuatan kepada putra sang fajar ketika menghadapi situasi berat di zaman pergerakan. Semua itu karena Inggit bukan orang baru di dalam dunia pergerakan. Tercatat, Inggit pernah menjadi anggota Sarekat Islam SI Bandung. Sebagai anggota aktif, Inggit bersama suaminya terdahulu, Haji Sanusi, pernah bahu-membahu berjuang mewujudkan cita-cita bangsa merdeka. Bahkan ketika Inggris memilih Soekarno sebagai pengganti Haji Sanusi, semangat perjuangan terus diemban oleh Inggit, termasuk ketika orasi-orasi Bung Karno yang anti-kolonialisme mulai mengganggu telinga pemerintah kolonial Belanda. Dalam rangka menjaga ketentraman, Bung Karno ditahanan di penjara Bancai 1928, kemudian dilanjutkan ke penjara Sukamiskin 1930. Inggit tak ingin melewati fase itu cuma untuk menunggu dalam ketidakpastian. Inggit justru bergerak membantu sang suami. Untuk mendukung perjuangan sang suami, Bu Inggit melakukan segalanya, mulai dari menjual bedak, meramu jamu, bahkan hingga menjadi penjahit kutang. Semua itu dengan ikhlas dijalaninya untuk menafkahi keluarganya. Bu Inggit sudah cukup bangga dengan semangat Bung Karno yang tidak pernah padam mengorbankan semangat juang di dada para pemuda Indonesia pada waktu itu. Sepasang pengantin baru tersebut saling melengkapi, ujar Abraham Panumbangan dalam buku The Uncensored of Bung Karno 2016. Di dalam kondisi yang melarat itu, Inggit selalu memiliki cara untuk mendukung perjuangan Bung Karno. Setiap ada kesempatan mengunjungi suaminya di Sukamiskin, Inggit selalu menyempatkan diri datang 2 kali seminggu. Sekalipun ekonominya lagi sengsara, Inggit tetap memaksakan diri untuk membesuk sekaligus memberikan Soekarno uang di dalam penjara. Saking kuatnya semangat Inggit, ia rela memaksakan diri berjalan kaki karena tidak memiliki ongkos untuk menyewa kendaraan dari Jalan Jaksa ke Sukamiskin. Tentu suka ada kebutuhan-kebutuhan tertentu pada suamiku yang menyebabkan aku harus mencari akal bagaimana caranya agar keinginan suamiku itu terpenuhi. Kadang-kadang ia meminta sejumlah uang. Mengenai ini, aku sudah berpengalaman sewaktu Kusno masih berada di Bancai. Sekali waktu, Kusno meminta uang sampai 60 gulden banyaknya. Cerita Inggit Garnasi dikutip Prama dan KH dalam buku Soekarno, Kuantar ke Gerbang 1988. Soekarno berkata, uang untuk dibagikan kepada para penjaga. Aku percaya, bukankah itu satu cara agar sedikitnya yang ditahan bisa mendapat keinginan atau kesenangan terbatas supaya para penjaga itu menjadi baik terhadap yang dijaga. Itu sekurang-kurangnya, tambahnya. Rokok alat perjuangan. Semasa Bung Karno di penjara, Inggit menunjukkan ketabahan yang luar biasa. Ia banting tulang mengerahkan kemampuannya untuk menghidupi keluarga, sekaligus membantu Bung Karno di penjara. Untuk menyambung hidupnya, Inggit mengerjakan banyak hal. Dalam konteks ini, Inggit bahkan bekerja sama dengan para perajin logam untuk membuat golok dan peralatan besi lainnya di Ciwidey, Bandung Selatan. Keuntungan usahanya itu dijadikan Inggit sebagai modal untuk memberi bahan utama usaha rokok seperti daun enau, Sunda, kawung, dan tembakau. Usaha rokok lintingan Inggit dari daun kawung itu laku keras. Setiap bungkus rokok berisi 10 batang, yang mana rokok itu diberi merek
rokok Kawung Ratna Juami bikinan Ibu Inggit Garnasi. Rokok itu kemudian menjadi alat perjuangan. Tiap orang yang bersimpati dengan perjuangan Bung Karno akan membeli rokok tersebut. Seiring itu, penyebaran rokok ala Inggit Garnasi turut pula melanggengkan gema perlawanan Bung Karno kepada pemerintah kolonial di berbagai kawasan. Rokok itu ternyata laku keras. Pembelinya yang sekaligus menjadi penyokong perjuangan Bung Karno terdiri dari rakyat kecil. Mereka berpendapat dengan membeli rokok tersebut berarti ikut membantu rumah tangga ekonomi pemimpinnya yang sedang prihatin. Selain itu, bantuan diterima dari Mr. Santono, Muhammad Tamrin, Soekartono, Kakak R.A. Kartini, dan Cuigin, pemilik toko kain di Jalan Raya Barat, dan Ibu Wardoyo, kakak kandung Bung Karno, tulis Her Suganda dalam buku Kisah Istimewa Bung Karno 2010. Narasi rokok yang dijual Inggit sebagai alat perjuangan itu kemudian makin langgeng di kalangan petani Bumi Putra. Dengan kesadaran penuh untuk membantu perjuangan, tak jarang beberapa di antara petani membayar rokok melebihi harga yang dijual. Upaya itu disebut kaum tani sebagai bentuk partisipasi pada perjuangan Bung Besar. Rokok itu dihisap kaum petani dengan kesadaran harus membelinya sebagai partisipasi pada perjuangan. Dari rokok itu pun, Bu Inggit memperoleh penghasilan yang lumayan. Inggit Garnasi berkata, berkat partisipasi seluruh masyarakat, mereka membeli dengan harga yang lain tanpa berpikir panjang. Rokoknya turut memberikan sumbangan bagi berlanjutnya perjuangan Bung Karno, tertulis pada laporan surat kabar Buana Minggu 18 November 1979. Dikutip Denny Rahman dalam buku Kisah-Kisah Istimewa Inggit Garnasi, bila saat tidak punya uang, mana bisa menjenguk suami, mengirimnya berbagai pesanannya, mengadakan kontak-kontak dengan kawan-kawan seperjuangan yang tersebar hampir di seluruh pelosok tanah air, tambah Inggit Garnasi. Demikianlah Bray Inggit Garnasi, jualan rokok demi Bung Karno dan perjuangannya, yang dilansir dari Voy. Bagaimana pendapat kalian?